be here this morning with all of you. Senang sekali berada di sini pagi ini bertemu Anda semua. So we're going to jump right in because we're on a topic about serving. Kita akan langsung masuk saja karena kita sedang membicarakan topik mengenai melayani. So I'm continuing on from what Pastor Lauren started a couple of weeks ago. Saya akan melanjutkan dari apa yang diceritakan, apa yang dibawa oleh Pastor Lauren beberapa minggu lalu. She shared a sermon about Jonah, and if you haven't heard it, please go on YouTube and check it out because it was an amazing message about Jonah and our heart posture when we serve. Beliau membagikan sermon atau khotbah melalui mengenai Yunus. Jadi kalau belum melihatnya, tolong lihat di YouTube karena sermon atau khotbahnya itu sangat menarik sekali karena membicarakan mengenai hati kita dan mengenai melayani. So she talked about Jonah and how he ministered to the Ninevites, but his heart was still bitter. Jadi Pastor Roland bicarakan mengenai Nabi Yunus ketika memberitakan kepada orang-orang di Ninive, namun hatinya itu masih dalam kepahitan. So even though he was serving, yeah, you can come closer. Okay. I put on deodorant and perfume. I hope I don't smell. Okay. Semoga nggak bau badan saya. So even though he was serving, his heart was not aligned with the heart of the Father. Jadi walaupun dia melayani, namun hatinya itu tidak selaras dengan hati Bapa. So we need to align our hearts with the heart of the Father. Kita harus menyelaraskan hati kita dengan hati Bapa. And from that heart posture, we serve. Dan dari sikap hati seperti itulah kita melayani. So, I'm going to start with a scripture today from 1 Peter chapter 2. Saya akan mulai hari ini dengan firman Tuhan dari 1 Petrus 2. And it's a very cool scripture. I think, Tina, you can go ahead and just read in the Bahasa first. Why don't we put that one up there? Yeah. Firman Tuhan yang bagus sekali akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. This is great news. Ini kabar baik. You are a chosen people. Anda adalah orang-orang terpilih. You're a holy nation. Anda adalah bangsa yang kudus. God chose you. Tuhan memilih Anda. You are a royal priesthood. Anda adalah imamat yang rajani. You're a priest. Anda itu imam. Not just a priest, but a holy royal priest. Bukan hanya imam biasa, tapi imamat rajani. But what does that mean? Artinya apa ya? If I say priest, maybe you think about someone who's wearing particular type of clothing. Kalau saya mengatakan kata imam, mungkin Anda berpikir orang-orang yang menggunakan pakaian-pakaian tertentu. Or someone who's delivering a sermon. Atau orang yang memberikan khotbah. But I want you to think about the priests in the tabernacle and the temple back in Israel. Namun saya ingin Anda berpikir atau memikirkan imam yang melayani di tabernakel di bait suci di antara orang-orang Israel. What did they do? Apa yang mereka lakukan? Do you guys know? Are you awake? What did the priests in the tabernacle and the temple do? Apa yang dilakukan oleh para imam di tabernakel di bait suci? Ada yang tahu? Oh, so quiet. Well, some of them would sing. Ada beberapa yang bernyanyi. There was a priestly choir. Jadi ada paduan suara imam. They would handle the offerings from the people. Menangani persembahan dari para umat, dari para orang-orang Israel. They would pray for people. Mereka akan mendoakan orang-orang. They would bless the people. Mereka akan memberkati orang-orang. They would help people make decisions. Mereka membantu orang-orang membuat keputusan. They would clean the temple. Mereka membersihkan bait suci. They would minister. Mereka melayani. So there were a lot of different ways that they would serve. Jadi ada banyak sekali cara bagi mereka untuk melayani. So I see a lot of priestly service going on here today, actually. Sebenarnya saya melihat banyak sekali pelayanan pengimaman yang terjadi di sini hari ini. Because we had the choir. Karena tadi ada paduan suara, ada yang we have people bernyanyi. handling the offerings. Ada orang-orang yang melayani persembahan. We have people serving. Ada orang-orang yang melayani. The beautiful thing is that for us, it's not limited to these four walls. Dan hal yang paling baik dari ini semua adalah kita tidak terbatas pada keempat tembok di sini. Because not only are you a priest, but you're also a temple.
Karena Anda bukan hanya imam, tapi Anda juga adalah bait suci Allah. So we can serve anywhere we go. Jadi kita bisa melayani dimanapun juga. So you're a priest. That's super powerful. This scripture and this assignment, this role is a very, very powerful role for us. Anda adalah imam dan ini sangat kuat sekali. Jadi firman ini dan tugas yang diberikan kepada kita ini adalah tugas yang sangat-sangat memiliki kekuatan. We are the ones who are ruling and reigning through service and ministry. Kita adalah orang-orang yang memimpin dan memiliki kekuasaan atau kewenangan melalui pelayanan kita. But you know what's really interesting about this passage from 1 Peter is that Peter was actually writing to a group of Gentiles. Tapi yang menarik dari firman ini, dari 1 Petrus ini adalah bahwa Petrus sebenarnya sedang menulis surat kepada orang-orang non-Yahudi. Peter grew up as a Jew, and with that mindset, the Jews were the chosen nation. Israel was the chosen people of God, right? Petrus kan tumbuh sebagai orang Yahudi dan dengan pola pikir bahwa orang Yahudi adalah bangsa terpilih, bangsanya Tuhan, ya. So I want you to think about this. For Peter to say to someone who's not a Jew, someone who's not from the house of Israel, that you are the chosen nation, you are a royal priesthood, that's so radical for him. Jadi coba kita pikirkan seperti ini ya. Jadi bagi Petrus dengan pola pikir itu untuk mengatakan kepada orang-orang non-Yahudi bahwa engkau adalah bangsa yang kudus, orang-orang terpilih, imamat yang rajani, ini adalah pola pikir yang sangat-sangat radikal. He grew up thinking that God chose Israel. God chose us, not the Gentiles. Dia tumbuh besar dengan pola pikir bahwa Tuhan memilih orang-orang Yahudi. Tuhan memilih kita, kami orang Yahudi, bukan orang-orang non-Yahudi. So that radical statement, there was actually one instance, one occurrence that totally changed Peter's mindset. Why was he able to preach to the Gentiles? There was one instance that changed his mind. Nah, ada satu kejadian yang mengubah pola pikir Petrus sehingga ia bisa berani menyampaikan pernyataan radikal ini. Sehingga ia bisa menyampaikan ini kepada orang-orang non-Yahudi. So we're going to talk about that story today, but before we do, let's jump in and pray first. Kita akan bicarakan kisah itu, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Jesus, I thank you for your presence here today. Tuhan Yesus, saya berterima kasih atas kehadiran-Mu hari ini. Please anoint my lips, anoint our ears, and anoint our hearts to receive the word you have for us today. Berkati hati, telinga, dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Whatever it is you want to do here today, God, we just say yes. Apapun yang Engkau ingin bagi kami lakukan hari ini, Tuhan, kami akan katakan iya. Amen. Amin. So, the story of Peter here begins with a call to serve and minister outside of his comfort zone. Jadi kisah Petrus ini dimulai dari pelayanannya, jadi kemauannya untuk melayani di luar zona nyamannya. The story starts in the town or the city of Joppa, which was along the Mediterranean Sea. Kisah ini dimulai di kota Yope di sekitar pesisir Laut Mediterania. Peter was there ministering and praying for people, and he had just healed a cripple, he had raised someone from the dead. Petrus di sana melayani orang-orang, dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, ia membangkitkan lagi seorang perempuan yang Tabita ya, yang baru meninggal dan dia bangkitkan lagi ke dalam kehidupan. So Peter is bringing the gospel to Joppa in very powerful ways. Jadi Petrus memberitakan kabar baik ini ke orang-orang di Yope. But the scripture mentions that when he's doing this, he's staying in the house of a man named Simon the tanner. Namun, firman ini menceritakan bahwa pada saat itu Petrus tinggal di rumah seseorang bernama Simon yang adalah penyamak kulit. So, does everyone know what a tanner is? Ada yang tahu penyamak kulit itu apa? Yes, no. So a tanner is someone who skins animals so that he can use the animal skins to make leather or other animal skin goods. Penyamak kulit adalah orang yang profesinya menguliti hewan agar kulit hewan itu bisa digunakan sebagai produk-produk kulit. This is pretty significant because the Jews would have seen this profession as something very dirty. Ini signifikan karena orang Yahudi memandang profesi ini sebagai profesi yang kotor. If you think about it, if you go to the tanner's place, it's probably pretty smelly, right?
Dan bahkan kalau kita pikirkan ya, kalau kita pergi ke tempat kerja seorang penyamak kulit, memang bau ya tempatnya. There's a lot of animals, there's a lot of blood. Ada banyak hewan, banyak darah berceceran. So this person, this profession was not something that would have been a well-respected or very sought-after profession among the Jews. Jadi ini bukan profesi yang sangat ingin dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga bukan profesi yang terhormat. So this is the first clue that God is bringing Peter outside of his comfort zone. Petunjuk pertama bahwa Tuhan sedang membawa Petrus keluar dari zona nyamannya adalah ini. While he was there at the house of Simon the tanner, he went up to the roof to pray one day. Ketika ia sedang berada di sana, di rumah Simon si penyamak kulit, dia pergi ke atap rumah untuk berdoa. And while he was praying, he got very, very hungry. Sangat lapar. Dan ketika berdoa ia menjadi sangat lapar, tiba-tiba ia sangat lapar. And while he was in this hungry state praying, he fell into a trance and God gave him a vision. Dan ketika ia sedang sangat lapar dan berdoa ini, ia tiba-tiba masuk ke dalam keadaan setengah tidak sadar dan Tuhan memberikan penglihatan kepadanya. So Peter saw this sheet coming down from heaven, and on the sheet were all of these animals that were considered unclean. Dan dia dalam penglihatan itu dia melihat ada satu lembaran yang turun dari surga dan di atas lembaran atau taplak itu ya ada semua hewan-hewan yang dianggap najis. We're talking pigs, reptiles, shellfish, all of the stuff that Jews were not permitted to eat. Everything non-kosher. Babi, reptil, udang, kerang, jadi semua hewan yang tidak diperbolehkan bagi orang Yahudi untuk memakannya. And Peter hears a voice from heaven and it says, "Peter, kill and eat." And Peter says, "No way, I've never eaten anything unclean or impure." Petrus mendengar suara dari surga yang berkata kepadanya, "Petrus, sembelih dan makanlah." Dan Petrus berkata, tidak, saya tidak pernah memakan sesuatu yang haram. The voice spoke to him, it says in verse 15, the voice spoke to him a second time, "Don't call anything impure that God has made clean." Lalu suara itu kembali berkata kepadanya dan mengatakan kepadanya, "Jangan sebut najis apapun yang Tuhan tidak buat najis." This is very radical. Ini sangat radikal sekali. Can you imagine? Okay, Peter has never had bacon. Dia belum pernah makan babi. Bayangkan, belum pernah makan babi seumur hidup. I don't know what I'd do without bacon. But God is telling him, you can eat it. Puji Tuhan, kami diperbolehkan makan babi. Tuhan mengatakan kepada Anda bisa makan bacon, bisa makan babi. But Peter's not used to this. Tapi Petrus nggak terbiasa dengan ini. This is something very different and uncomfortable for him. Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dan tidak nyaman untuknya. So we see that God is slowly breaking open the box that Peter has in his mind. Jadi pelan-pelan kita melihat bahwa Tuhan pelan-pelan membukakan kotak dalam hidup Petrus yang sudah Petrus buat. He's breaking down the walls that Peter has set through his culture, through his heritage, through all of the things that he's used to. He's breaking down those walls. Tuhan sedang merobohkan semua tembok-tembok dalam kehidupan Petrus yang dibangun karena budaya, adat, tradisi, semuanya dirobohkan oleh Tuhan. And so we're going to continue on in verse 19. Maybe, Tina, you can read that up there. So he's still thinking about this vision. Kita melanjutkan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 19 sampai 20. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. And then, continue, the men replied, Peter went down. Yeah. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Can you imagine Peter in this moment? First, he's staying in the house of a tanner. Bisa dibayangkan Petrus pada saat ini ya, pertama-tama ia sedang tinggal di rumah seorang penyamak kulit. It's already a bit uncomfortable. Mulai merasa tidak nyaman.
Then God's telling him to start eating non-kosher food. Lalu Tuhan mengatakan kepadanya untuk mulai makan makanan yang dianggap najis. And now he's being called to go to the house of a Roman centurion. Dan sekarang ia dipanggil untuk mendatangi rumah seorang perwira Romawi. That's kind of scary. Itu menyeramkan ya. Rome was oppressing the Israelites and the Jews at that time. Pada saat itu bangsa Israel, orang-orang Yahudi itu sedang dijajah oleh Roma. So if you were called by a centurion, it was normally not a good outcome. Jadi apabila Anda dipanggil oleh perwira Romawi, biasanya itu bukan kabar baik. So these men, I'm sure that, they say, okay, Cornelius, he's a righteous and God-fearing man who's respected by all of the Jewish people. Dan orang ini ya, mereka memang mengatakan orang ini orang baik, takut akan Tuhan, dan dihormati oleh orang-orang sekitarnya. They're probably trying to reassure Peter, it's okay for you to go to his house. He's not calling you because he wants to hurt you. Mereka mungkin sedang meyakinkan Petrus dan mengatakan gak apa-apa ke rumahnya, orang ini tidak akan menyakiti engkau. But still, I'm sure Peter was feeling very uncomfortable. Tapi tetap saja saya yakin Petrus pasti merasa tidak nyaman. And not only that, Peter is in Joppa, Cornelius is all the way in Caesarea. Bukan hanya itu, Petrus di Yope dan Cornelius jauh sekali di Caesarea. That's a 60-kilometer plus journey. Lebih dari 16 km perjalanan. Imagine walking, I just looked it up today, walking from Ubud to Uluwatu by foot. Baru saja saya cari tahu faktanya hari ini sama seperti berjalan dari Ubud ke Uluwatu jalan kaki. Pasti capek, pasti jauh, pasti panas. Yeah. So not only is Peter feeling uncomfortable about going to the house of a centurion Gentile person. Jadi bukan hanya Petrus merasa tidak nyaman harus datang ke rumah perwira Romawi non-Yahudi. But he's got to walk there a pretty long way. Namun dia juga harus berjalan kaki ke sana, perjalanan yang jauh. So he's way outside his comfort zone now. Jadi dia berada sangat jauh di luar dari zona nyamannya. And in verse 28, when Peter gets there to the house, he tells them that he's uncomfortable. Ayat 28, ketika Petrus sampai di rumah tersebut, ia mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak nyaman. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. So Peter says basically, I feel like I shouldn't be here right now. Jadi pada dasarnya yang dikatakan Petrus adalah rasanya sepertinya saya tuh nggak boleh ada di sini. But God told me to come. Tapi Tuhan menyuruh saya datang. We see that Peter was willing to change his mindset to go serve. Dari sini kita melihat bahwa Petrus mau merubah pola pikirnya untuk melayani. Even though it was uncomfortable or unfamiliar. Walaupun tidak nyaman atau situasi yang tidak dia kenal. He was willing to go. Ia mau untuk melakukannya. Many times when we're called to serve, seringkali ketika kita dipanggil untuk melayani, it will be outside of our comfort zone. Ini akan terjadi di luar zona nyaman kita. And I don't necessarily mean that it's going to be something that you feel like you're not good at. I don't mean that God's going to call you and tell you to do something that you don't have skills or the ability to do. Dan maksud saya ini tidak melulu berarti bahwa Tuhan memanggil Anda untuk melakukan sesuatu yang bukan keahlian Anda. Sometimes that's the case. Kadang-kadang bisa seperti itu. But sometimes He's just calling us outside of our own little bubble. Tapi kadang-kadang Ia memanggil kita keluar dari gelembung kecil yang sudah kita buat dalam hidup kita. Sometimes our comfort zone is our own little world. Kadang-kadang zona nyaman kita itu adalah apa yang sudah kita buat untuk diri kita sendiri. My family. Keluarga saya. My friend circle. Teman-teman saya. My people, the Jews. Orang-orang saya, bangsa Yahudi For Peter, misalnya. was the Jews. You know, God's calling him to step outside of that circle. Tuhan memanggil Anda untuk keluar dari lingkaran itu. Sometimes our comfort zone is just by myself here. I don't want to talk to anybody. Kadang-kadang zona nyaman kita itu seperti ingin selimutan aja, nggak mau ngomong sama siapapun. Sometimes our comfort zone is, I just want to stay home and not talk to anybody. Kadang-kadang zona nyaman kita itu ingin tinggal di rumah saja, tidak mau berbicara pada siapa-siapa.
Sometimes our comfort zone is just minding my own business. I don't want to get involved. Kadang-kadang zona nyaman kita itu hanya memikirkan urusan kita sendiri saja. Saya tidak mau dipanggil. I'm just going to take care of my family and not worry about anything else. Saya hanya mau mengurusi keluarga saya saja, yang lain-lain bukan urusan saya. Now, I'm not saying it's a bad thing to take care of your family. Please do. Saya nggak mengatakan bahwa mengurusi keluarga sendiri itu hal yang buruk ya, tolong urus keluarga Anda sendiri. Yeah, we definitely should. Kita harus melakukan itu. Take care of your family. Take care of your friends. Urus keluarga kita, urus teman-teman kita. But let's not get so wrapped up in our own comfort that we neglect to serve other people outside of our circle. Namun jangan hanya berdiam di zona nyaman kita saja sampai kita mengabaikan panggilan untuk melayani di luar lingkaran kita. If my family is living comfortably, but my neighbors are suffering, and I don't do anything, what does that say about my heart and my faith? Apabila keluarga saya hidup dengan nyaman, namun tetangga-tetangga saya tidak, dan saya tidak membantu, lalu bagaimana dengan hati dan iman saya? Pastor Lauren brought it up a couple weeks ago. Sometimes we get more upset about our Wi-Fi being turned off for a day than when we see our neighbors who still don't know Jesus. Sometimes the Wi-Fi bothers us more. Pastor Lauren mengatakan ini beberapa minggu lalu. Kadang-kadang kita itu lebih marah, lebih sebel ketika Wi-Fi mati dibandingkan fakta bahwa tetangga kita belum mengenal Yesus. Sometimes it's just, I don't want to deal with those people, God. Kadang-kadang kita merasa, aduh saya nggak mau urusan sama orang-orang itu Tuhan. I'll serve, but not them. Saya mau melayani tapi bukan dengan mereka, bukan untuk mereka. Like Jonah, don't make me go to Nineveh. Seperti Yunus, Tuhan jangan kirim saya ke Niniwe. Peter, I don't know about going to the Gentiles. Atau Petrus, gimana ya orang-orang non-Yahudi ini? God, don't call me to serve in TK. Tuhan jangan suruh saya untuk melayani hari ini. Don't call me to the youth. Jangan suruh saya melayani youth. Don't ask me to pray for strangers. Jangan suruh saya untuk mendoakan orang-orang yang tidak saya kenal. Don't ask me to give to that cause. Jangan suruh saya untuk menyumbang untuk acara ini atau itu. Or don't ask me to give to those people. Jangan suruh saya untuk memberikan uang ke orang-orang itu. We just get so wrapped up in our own circle. Kita terlalu terperangkap dalam lingkaran kecil kita. But God is calling us out of that. Tapi Tuhan memanggil kita keluar dari lingkaran ini. Peter was stuck thinking only about the Jews, and God called him to step out and serve the Gentiles also. Petrus tadinya hanya memikirkan orang-orang Yahudi, namun Tuhan memanggilnya untuk keluar dan juga melayani orang-orang non-Yahudi. Think about it. Even the members of the priestly choir were called to the battlefield sometimes. Coba kita pikirkan ya, bahkan paduan suara imam juga kadang-kadang dipanggil untuk bertugas di peperangan. I'm sure they didn't know how to fight. Mereka nggak tahu cara berperang. God's calling us outside of our comfort zone to serve. Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman kita untuk melayani. So Peter's at Cornelius' house, and after he tells them, I came because God told me to. But then he kind of is a bit confused about Jadi what's going Petrus on. datang ke rumah Cornelius dan mengatakan, iya saya datang karena Tuhan menyuruh saya. Namun dia sedikit bingung. So in verse 29, he tells them, he's kind of a bit confused. Jadi di ayat 29 ini mengatakan kepada mereka, itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. So Peter's there, but he's kind of like, okay, why did you call me? Jadi Petrus ada di sana, namun dia seperti, kenapa ya saya dipanggil? Why am I here? What am I supposed to do? Kenapa saya di sini? Saya harus melakukan apa? God didn't give him, and Cornelius is saying, we're here to listen to whatever the Lord has commanded you to say, but God didn't command him to say anything. Cornelius mengatakan kami di sini untuk mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk difirmankan. Tapi Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada Petrus. God just told him, go with those people. Tuhan hanya memberitakan kepada Petrus untuk datang saja ke orang-orang tersebut. Sometimes God gives us a very specific directive and what to say. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita arahan yang sangat jelas mengenai apa yang harus dikatakan. Moses, go to Pharaoh and say A, B, C. Musa pergi ke Firaun dan katakan A, B, C. Jonah, go to Nineveh and tell them this, that. Yunus pergi ke Niniwe dan katakan ini dan itu dan ini dan itu.
But sometimes we don't get the specific words. Namun kadang-kadang kita tidak mendapatkan arahan atau kata-kata yang jelas. Sometimes, like with Peter, God just says, go. Kadang-kadang seperti Petrus, Tuhan hanya mengatakan pergi. Sometimes we don't actually know what we need to do or say. Kadang-kadang kita bahkan tidak tahu apa yang harus kita katakan atau lakukan. Do you feel that way sometimes? Pernah merasa seperti itu? I'll be honest, I was feeling that way with this sermon. Saya mau jujur ya, saya bahkan merasa seperti itu dengan khotbah hari ini. I wasn't supposed to preach today, but then the schedule got changed. Seharusnya bukan jadwal saya, namun jadwalnya diubah. Pastor Lauren asked me to preach, and I kind of hesitated. I wasn't sure. Pastor Lauren meminta saya untuk bawakan khotbah dan saya sedikit tadi agak ragu-ragu, saya tidak yakin. I was very intimidated by the topic. Saya sangat terintimidasi oleh topiknya. And I thought, I don't think that I'm the right person to share this word today. Dan saya merasa saya bukan orang yang tepat untuk membagikan firman itu hari ini. But then I thought, okay, God wants me to say yes, so I'm going to say yes. He told me to come, so I'm going to show up. Lalu saya berpikir, oke, tapi Tuhan ingin saya mengatakan ya, jadi saya akan mengatakan ya. Tuhan menyuruh saya melakukan sesuatu, jadi saya akan melakukannya. So I said to Lauren, okay, I'll do it, but what do you want me to say? Jadi saya katakan kepada Lauren, oke, akan saya lakukan, tapi engkau ingin saya mengatakan apa ya? I felt just like Peter in that moment. What am I supposed to do here? Sama seperti Petrus pada saat itu, apa yang harus saya lakukan sekarang ya? But you know what? After I said yes to Lauren, the very next day, God gave me the scripture. Namun ketika saya mengatakan ya kepada Lauren, besoknya Tuhan memberikan firman ini kepada saya. Sometimes it's not until we say yes that God will give us the clear directive. Kadang-kadang kita perlu mengatakan ya dulu, baru setelah itu Tuhan memberikan arahan yang jelas. So I understand it's scary to just say yes without having a clear plan. Saya tahu menyeramkan, ngeri ya untuk mengatakan ya tanpa tahu arahan yang jelas. And there's plenty of excuses we can make, plenty of reasons that we cannot give our yes. Dan ada banyak sekali alasan yang bisa kita buat untuk kita tidak mengatakan iya. Sometimes I feel like this, God, I'm not good at talking to people like this. Kadang-kadang saya pun merasakan seperti ini, saya mengatakan Tuhan, saya itu nggak bagus berbicara kepada orang-orang. God, you want me to serve in TK, but I'm not good with kids. Tuhan, kau ingin aku melayani TK, tapi saya tuh tidak bagus dengan anak-anak. Oh God, you want me to serve here, but you know what? I just really don't have time. Tuhan, kau ingin aku melayani ini, tapi saya tidak punya waktu. A lot of times it's this. God, you want me to pray for this person, but if they know who I really am, if they know what I've done, they're going to wonder why I'm praying for them. Atau kita mengatakan ini, Tuhan, kau ingin saya berdoa bagi orang ini, tapi apabila orang ini tahu saya itu siapa, kisah hidup saya seperti apa, mereka mungkin tidak mau saya doakan. If they know how imperfect I am, if they see what kind of life I actually live and how I'm just so imperfect, they're going to laugh when I preach this sermon. Apabila mereka tahu kisah hidup saya, betapa tidak sempurnanya saya, mungkin mereka akan ketawa kalau saya bawakan khotbahnya. They're going to think, why is this person praying for me? Mungkin mereka berpikir, kenapa orang ini mendoakan saya? God, what do I have to offer? Apa yang bisa saya berikan, Tuhan? God's not looking at all of that. He's just looking for your yes. Tuhan tidak memandang semua itu. Tuhan hanya ingin Anda mengatakan iya. I shared it a couple weeks ago when I was talking about Moses. And God says, it's not about you. Saya berbagi ini beberapa minggu lalu ketika membicarakan mengenai Musa ya. Dan Tuhan mengatakan ini bukan tentang engkau. It's not about who you are. It's about the I am. Bukan tentang Anda, tapi tentang Allah Bapa yang sungguh besar. So many times, we just need to give our yes first. Jadi seringkali kita harus mengatakan iya duluan. Despite all of our weaknesses and imperfections and whatever lack we have, just say yes. Di luar semua ketidaksempurnaan, semua kekurangan kita, katakan saja ya. Where is the need around you? Di mana kebutuhannya di sekitar Anda? Ask the Holy Spirit to open your eyes. Open your heart. God, I don't know what you want me to do. I don't know who to pray for. I don't know who to talk to. Holy Spirit, show me. Minta Say Roh yes. Kudus untuk membuka hati Anda, untuk melihat, Tuhan saya tidak tahu harus berdoa bagi siapa, harus melayani siapa, harus membantu siapa, tapi Engkau yang bukakan bagiku. When you're on your way to work in the morning, just ask the Holy Spirit,
Who do you want me to serve today? Ketika Anda sedang dalam perjalanan menuju kerja setiap pagi, minta Roh Kudus, tanya kepada Roh Kudus, siapa yang engkau ingin aku doakan hari ini? Who do you want me to minister today to? Siapa yang engkau ingin aku layani hari ini? Maybe he wants you to pray for someone. Mungkin Anda ingin mendoakan seseorang. Maybe he wants you to just give a listening ear. Sometimes people just need to tell their story. Mungkin Anda hanya mau berikan telinga Anda saja untuk mendengar. Kadang-kadang orang kan hanya ingin didengar saja. Maybe you don't know what it's going to be, but just give your yes. Mungkin Anda tidak tahu apa, tapi berikan saja kata iya, kemauan Anda. Give God your yes, even when you're not sure what he wants you to do. Berikan iya Anda kepada Tuhan walaupun ketika Anda tidak yakin apa yang Tuhan suruh Anda lakukan. I heard this quote, this prayer that, this guy said, I pray this every morning. He said, I pray, God, I say yes. Now, just tell me what the task is. Saya mendengar doa ini, kutipan doa ini ya, ketika ada orang yang setiap hari berdoa berkata, Tuhan, aku mengatakan iya. Sekarang kasih tahu apa yang harus saya lakukan. Lord, I say yes. Tuhan, aku katakan iya. Tell me what the assignment is today. Beritahu tugasnya apa hari ini. That's a scary thing to pray. Mari kita bawa semuanya dalam doa. Isn't it? It's scary. Itu hal yang menyeramkan untuk didoakan ya. It's scary. But let me tell you, it's an adventure. Menyeramkan, namun ini adalah perjalanan yang sungguh luar biasa. It is definitely an adventure when we say yes. Perjalanan yang luar biasa ketika kita mengatakan iya. So Peter says yes. He shows up even though he doesn't have a clear directive. He asks them what they want him to say, and they said, well, just whatever God told you. And Peter doesn't really have a clear directive, but he just starts preaching the gospel. Jadi Petrus datang walaupun dia tidak memiliki arahan yang jelas, lalu dia mengatakan kepada mereka, Anda ingin saya mengatakan apa? Lalu mereka mengatakan, apa yang disuruh Tuhan bagimu untuk katakan? Lalu Petrus mengatakan, tapi saya nggak ada arahan yang harus mengatakan apa. So if you don't know what to say, just start telling the gospel. Anda tidak tahu harus mengatakan apa? Beritakan saja kabar baik kepada mereka. You don't know what to say, just start telling them Jesus loves you. You are loved. Anda tidak tahu harus mengatakan apa? Katakan saja Yesus mencintaimu, bahwa engkau dicintai oleh Yesus. Tell them the good news that salvation is ready and available for everyone. Beritakan kabar baik itu bahwa keselamatan itu ada untuk semua orang. So as Peter is preaching the gospel, the Holy Spirit falls and everyone gets baptized in the Spirit, and then Peter baptizes them in water also. Jadi ketika Petrus sedang memberitakan kabar baik, Roh Kudus turun dan semua orang dihujani oleh Roh Kudus dan Petrus membaptis semua orang di sana. So in verse 44, there's a couple of verses up here just summarizing what happened. So while Peter was still speaking, Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. so this sermon is like a preacher's dream. Khotbah ini seperti mimpi semua pendeta. He preaches and then everybody gets filled with the Holy Spirit. Woo! Ia So berkhotbah powerful. lalu semua orang dipenuhi oleh Roh Kudus. That was definitely a blessing for all of the people present there. Itu adalah berkat yang luar biasa bagi semua orang yang hadir di sana pada saat itu. A truly transformational experience for the Gentiles who probably had never been ministered to. They'd never been served in that way before by a Jew. Pengalaman yang sungguh mengubahkan bagi orang-orang non-Yahudi yang mungkin belum pernah dilayani seperti itu sebelumnya. The Gentiles probably had never felt accepted by a Jew, especially a Jew in that the apostle Peter. They'd never been recognized and accepted and had them in their home before. Orang-orang non-Yahudi mungkin belum pernah merasakan diterima oleh orang-orang Yahudi. Dan bahkan oleh orang Yahudi seperti Petrus. Petrus yang datang ke rumah mereka. So that was a transformational experience for those Gentiles present there at Cornelius' house. Jadi itu adalah pengalaman yang sungguh sangat mengubahkan bagi orang-orang non-Yahudi yang hadir di rumah Cornelius pada saat itu. After this happens, Peter's heading back to Jerusalem like, woo, on a high, like this is awesome. Look at how the way the Holy Spirit just moved among all of those Gentiles. Woo! Lalu setelah itu Petrus kembali ke Yerusalem dengan semangat yang sangat tinggi, dengan sukacita karena ia telah melihat bahwa Tuhan telah menyentuh, Tuhan telah mengurapi semua orang-orang non-Yahudi itu.
But he gets back to Jerusalem and what happens? Ia kembali ke Yerusalem, lalu apa yang terjadi? The apostles criticize him. Rasul yang lainnya mengkritiknya. What are you doing at a Gentile's house? Apa yang kau lakukan di rumah orang non-Yahudi? How could you go to that place? It's so unclean. Bagaimana bisa engkau ke rumah itu, ke tempat itu kan tidak bersih? Sometimes when we minister in a radical way, people will criticize us. Kadang-kadang kalau kita melayani dengan cara yang radikal, orang-orang akan mengkritik kita. People aren't used to breaking the mold, breaking traditions, right? Orang-orang tidak terbiasa dengan mendobrak batasan, dengan mendobrak tradisi. We're used to tradition, keeping it this way, building the box, building the walls. Kita terbiasa dengan tradisi, membangun tembok, membuat kotak. Now, I'm not saying all tradition is bad. I'm not saying that we need to get rid of all tradition, but when tradition stops us from bringing the gospel to all people, well, then we need to reconsider the value of that tradition. Saya tidak mengatakan semua tradisi itu buruk, bahwa kita harus menghilangkan semua tradisi. Namun ketika tradisi mencegah kita, menghentikan kita dari membawa kabar baik ke semua orang, berarti kita harus memikirkan kembali nilai dari tradisi tersebut. So Peter sits down and he explains the whole situation to the apostles. Jadi Petrus duduk lalu menjelaskan situasinya ke rasul-rasul lainnya. Which, by the way, if you see someone doing something crazy or radical and you think it's wrong, at least be willing to sit down and have a conversation about it. Ngomong-ngomong, apabila Anda melihat seseorang melakukan sesuatu yang sangat radikal dan menurut Anda itu salah, setidaknya bersedialah untuk mau duduk bersama orang tersebut dan mendengarkan. This goes back to Pastor Don's sermon about lines. I think actually you preached it, didn't you? Lines. Pastor Daniel preached about lines. Ini mengingatkan sermon dari Pastor Daniel mengenai batasan. We need to sit down and have a conversation instead of just automatically judging and assuming someone is wrong because we don't agree with them. Kita harus mau duduk, mendengarkan dan berbicara dengan mereka dibandingkan langsung saja menghakimi mereka bahwa mereka salah karena apa yang mereka perbuat tidak sesuai dengan kita. Anyway, that's a side point, but the apostles sit down with Peter and they hear him out. Oke, itu bukan intinya ya. Jadi Petrus duduk dan ia berbicara dengan para rasul. And in chapter 11, Peter goes through the whole story, but then he explains what happens to the apostles. Jadi di ayat 11 ini Petrus menjelaskan, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. So this is... What was that the whole thing? Oh yes. This is a total mindset transformation. Ini adalah transformasi pola pikir yang seutuhnya. No, 17. No, 17. Only. Okay, we got to go one more. So the apostles, when they heard this, tetapi aku berkata tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. And then? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling Sorry, that's not the right one. So anyway, at the end, in verse 18, when the apostles heard what Peter had shared, jadi ketika para rasul mendengar apa yang dibagikan oleh Petrus, they had no further objections. Mereka tidak memiliki keberatan lagi. And they praised God, saying, even to the Gentiles, God has granted repentance that leads to life. Dan bahkan mereka mengatakan bahkan kepada orang-orang non-Yahudi Tuhan telah memberikan pertobatan kepada mereka. Mindset transformation unlocked. Transformasi pola pikir yang sudah dibuka. The apostles finally start to understand that the gospel, that salvation is not just for the Jews. Para rasul yang lain pada akhirnya paham bahwa keselamatan, bahwa kabar baik bukan hanya untuk orang Yahudi. They finally understand that it's for all people. Pada akhirnya mereka menjadi paham bahwa ini adalah untuk semua orang. This is a totally radical concept for the Jewish apostles. Ini adalah konsep yang sungguh sangat radikal bagi para rasul Yahudi tersebut.
it still took time for the Jewish leaders in the early church to fully accept the Gentiles as they were. Sulit bagi para pemimpin-pemimpin Yahudi di masa itu untuk menerima orang-orang non-Yahudi sebagaimana adanya. If you read through Acts, you'll see there's still controversy about circumcision, about food, about what's kosher, what's not, what's clean, what can, what can't. Apabila Anda membaca Kisah Para Rasul, Anda akan melihat masih banyak sekali kontroversi mengenai sunat, mengenai makanan, apa yang najis, apa yang haram, dan lain-lain. But this ministry of Peter in this moment was a breakthrough for the early church. Namun pelayanan Petrus pada saat ini adalah sungguh suatu terobosan bagi gereja mula-mula. And it benefits us today. It benefits us today. Dan itu menguntungkan kita pada hari ini. I don't know if anyone here is culturally or heritagely Jewish, but we're all Gentiles here, but we can still receive salvation. Amen? Saya nggak tahu di sini apakah ada orang Yahudi atau keturunan Yahudi, namun kita semua adalah orang-orang non-Yahudi dan kita semua bisa menerima keselamatan. And praise God, we can still follow Jesus and eat pork. Dan puji Tuhan kita bisa tetap menyembah Tuhan dan makan babi. I'd give up bacon for Jesus if I had to, but I'm very glad I don't. Apabila harus, saya akan tidak makan babi untuk mengikuti Yesus, namun saya sangat senang sekali bahwa saya tidak harus melakukan itu. But this is my point, that Peter's ministry blessed not only the Gentiles, not only himself, but all of the apostles and all of the church that were serving with him. Ini poinnya, bahwa pelayanan Petrus pada saat itu tidak hanya memberkati non-Yahudi, tidak hanya memberkati dirinya, namun juga memberkati semua rasul-rasul lainnya, semua orang Yahudi dan semua orang yang berada di situ. When you serve, you bless more people than you realize. Ketika Anda melayani, Anda memberkati lebih banyak orang dari yang Anda kira. You bless the people you serve, of course. Tentu saja Anda memberkati orang yang Anda layani. You get blessed when you serve. Anda diberkati ketika Anda melayani. But let me tell you, the people who are serving with you are also blessed. Namun orang-orang yang melayani bersama Anda juga diberkati. I'm so inspired when I hear about how, for example, the outreach team goes and they bring food and materials and blessings to people who are in need. Saya sangat terinspirasi ketika mendengar tim outreach yang pergi dan mereka melayani, membawa makanan dan apapun yang diperlukan bagi orang-orang yang mereka layani. I'm inspired when I hear how they bring the gospel to people who have never heard about Jesus before. Saya terinspirasi ketika mendengar orang-orang yang membawa kabar baik kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus sebelumnya. I'm blessed when I hear about the prayer team and the counseling team and how their service, their ministry has helped people get delivered and get set free from the past, from trauma, and to change their lives. Saya diberkati mendengar mengenai tim doa, tim counseling, dan bagaimana pelayanan mereka itu membebaskan orang-orang, membantu orang-orang terbebas dari masa lalu buruk, dari trauma, dan lain-lain. I'm encouraged when I hear how people are blessed by CGs and CG leaders. Saya diberkati sekali ketika mendengar bagaimana orang-orang diberkati oleh Yesus, bagaimana orang-orang disentuh oleh Yesus. It's like when I used to play soccer in high school and you know, even if I wasn't the one scoring the goal, if my teammate scored a goal, it's a win for the team. Sama ketika saya berada di SMA dan main sepak bola ya, ketika ada satu orang yang mencetak gol, itu adalah kemenangan untuk seluruh tim. When you step out in faith and when you serve, it inspires everyone around you to do the same. Ketika Anda melangkah dengan iman untuk melayani, ini menginspirasi orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama. And that's what the writer in Hebrews encourages us to do too. In Ibrani pasal 10, yes, that one. Dan ini yang juga dikatakan di Ibrani pasal 10. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. It's not just our words that encourage people, but it's our actions and it's our steps of faith and ministry that encourage everyone to do the same. Bukan hanya kata-kata kita saja yang membantu orang-orang, namun juga tindakan kita, langkah iman kita yang bisa membantu, bisa memberkati orang. And just like Peter changed Cornelius' life,
and he changed his own life. He also changed all of the apostles' ministry. Your service impacts so many more people than you realize. Sama seperti Petrus yang mengubah hidupnya, mengubah hidup Cornelius, dia juga mengubah hidup dan pelayanan para rasul-rasul yang lainnya. Pelayanan Anda ini memiliki dampak yang lebih besar daripada yang Anda kira. The impact of our service is greater than we can anticipate. Dampak pelayanan kita itu lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan. So, you're a royal priest. Jadi Anda adalah imamat rajani. How will you fulfill your priestly duties today? Bagaimana Anda melakukan tugas keimaman Anda hari ini? Where is God calling you to step out? Di mana panggilannya bagi Anda? It might feel uncomfortable or unfamiliar, Mungkin terasa tidak nyaman, tidak familiar, but God is calling us to step outside of our own routine, tapi Tuhan memanggil kita untuk keluar dari rutinitas kita, to step out of our own little world, untuk keluar dari dunia kecil yang sudah kita ciptakan, to open our minds to people outside of me and mine. untuk membuka pikiran kita keluar dari hanya saya dan saya. And if you're not sure what to do, just say yes. Dan apabila Anda tidak yakin apa yang harus dilakukan, katakan saja ya. As you step out in faith, things tend to become clearer. Sambil Anda melangkah dengan iman, maka akan semakin jelas apa yang harus dilakukan. Ask the Holy Spirit to open your eyes to the needs around you. Minta Roh Kudus untuk membukakan mata Anda untuk melihat kebutuhan di sekitar Anda. And listen, don't be afraid to make a mistake. Dan jangan takut untuk membuat kesalahan. Even if we say the wrong thing, God is way bigger than our lack. He's way bigger than our imperfections. Bahkan apabila kita melihat hal yang salah, arahan yang salah, Tuhan itu lebih besar daripada kita. I'll just tell you my own personal experience. So this past week, I felt like I needed to pray for a particular person. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Jadi minggu lalu ini saya merasa terpanggil untuk mendoakan seseorang. And I knew I was going to see that person that day, so I said, okay, God, I will pray for this person when I see her. Jadi besoknya saya akan bertemu dengan orang itu. Jadi saya mengatakan pada Tuhan, oke Tuhan, saya akan mendoakan orang itu ketika saya bertemu dengannya. And before I prayed for her, I had this thought in my mind, oh, I wonder if if she's struggling with issue XYZ, this particular issue. The thought flew through my mind. Sebelum saya mendoakannya, tiba-tiba ada pikiran yang muncul di saya mengatakan, kira-kira orang ini sedang berhadapan dengan masalah X, Y, Z nggak ya? Itu hanya pikiran saja yang tiba-tiba muncul. I didn't have time to really sit down and pray is it this, is it that? I just said, Holy Spirit, I don't know if it's right or wrong, but I guess I'll just ask. Saya tidak punya waktu saat itu untuk memikirkannya secara lebih mendalam. Jadi saya minta kepada Roh Kudus untuk membukakan bagi saya untuk mengatakan apakah benar atau tidak. So I said, okay, whatever. I'm just gonna ask, hey, are you struggling with issue XYZ? Jadi saya minta Roh Kudus untuk memberikan saya keberanian untuk bertanya kepada orang itu. Jadi saya langsung saja bertanya kepadanya, hey, Anda sedang berhadapan dengan masalah X, Y, Z? And she said, no, I'm not. Dan dia mengatakan enggak. Oh, so, okay, all right, God, I got it wrong. Oke, jadi saya, aduh Tuhan saya salah nih. Yeah, don't think because I'm up here with a mic that I always know what I'm doing. Bukan karena saya ini jago public speaking, oke dengan mic saya selalu tahu apa yang harus dilakukan ya. I get it wrong too sometimes. Saya juga sering salah kadang-kadang. But God just wants our yes. Tapi Tuhan itu hanya menginginkan iya dari kita. So was I embarrassed? Yeah, a little bit. Apakah saya malu? Ya, sedikit. But I still prayed for her. Namun saya tetap mendoakannya. She was still blessed for sure. Orang itu tetap diberkati. Just say yes. Katakan saja iya. Don't worry about what might go wrong or what you have to say. God will make it clear. Jangan khawatir apakah benar atau salah apa yang harus dikatakan. Tuhan akan membuatnya menjadi jelas. And He is bigger than any mistake we could ever make. Dan Tuhan itu lebih besar dari kesalahan apapun yang bisa kita perbuat. He's looking at our heart. Ia melihat hati kita. Is our heart aligned with His heart posture? Apakah hati kita itu selaras dengan hatinya? And when you step out, when you say yes, ketika Anda melangkah dan mengatakan ya, you will be a bigger blessing than
you can imagine. Anda akan menjadi berkat yang jauh lebih besar daripada yang bisa Anda pikirkan. It will change your life. Ini akan mengubah hidup Anda. It will change the person's life who you are ministering to. Akan mengubah hidup orang yang Anda layani. And it will change the lives of everyone you see here today. Dan akan mengubah hidup semua orang di sekitar Anda. So if you're not sure where to start, Jadi apabila Anda tidak tahu harus mulai dari mana, God, I'm willing to step out. I'm willing to say yes, but where do I go? Tuhan, aku mau melangkah, aku mau melakukannya, tapi mulai dari mana? We have plenty of opportunity here. There's plenty of opportunity Banyak here. sekali kesempatan di sini. So I think we have a QR code here. You could scan it. Ada QR code di layar yang bisa dipindai. Just take a little step. Ambil saja langkah kecil. A little step outside of your comfort zone. Langkah kecil keluar dari zona nyaman Anda. Just like Peter, he starts Sama. by staying in the house of Simon the tanner. Sama seperti Petrus, ia mulai dengan tinggal di rumah Simon si penyamak kulit. Just take a little step. Scan the code, or you can talk to Pastor Lauren outside after the gathering. Ambil langkah kecil saja, pindai, scan code-nya, atau bisa berbicara dengan Pastor Lauren di meja di luar setelah ibadah. There's plenty of need for priests here. Ada banyak sekali kebutuhan bagi para imam di sini. And the good news is that it doesn't just stop here. Dan kabar baiknya adalah tidak hanya berhenti di sini saja. Like I said, you can serve anywhere. Seperti yang saya katakan tadi, Anda bisa melayani di mana saja. So let's take a moment to ask the Holy Spirit to open our eyes, Jadi mari To the ambil need. waktu sejenak untuk meminta Roh Kudus untuk membuka mata kita, to open our eyes and hearts to the need around us. membuka mata dan hati kita untuk melihat kebutuhan di sekitar kita. Let's step outside of our comfort zone. Mari kita keluar dari zona nyaman kita. Give God our yes, Berikan iya kita kepada Tuhan. and let's be a blessing. Mari kita menjadi berkat. Let's pray. Mari berdoa. Jesus, I thank you that you are willing to leave your comfort zone.